kawan-kawan, di tahun 2021 yang lalu, Perumnas berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 701 miliar. Ini data-data ini saya dapatkan dari beberapa sumber, Pak. Selanjutnya di tahun 2022 ini, Perumnas akan fokus pada penyelesaian inventory dan proyeksi penjualan sebanyak 5.734 unit atau meningkat 110% dari tahun sebelumnya, sehingga target pendapatan di tahun ini adalah sebesar 1,6 triliun. Namun pada bulan Juni 2022, Perumnas mengajukan PMN sebesar 1,56 triliun. Pertama, apa yang disampaikan oleh pihak Perumnas beberapa bulan lalu mengenai salah satu latar belakang disuntikannya PMN itu tadi benar dikatakan oleh teman-teman, terutama Pak Haris mengenai keuangannya ya. Itu berbanding terbalik dengan apa yang diklaim oleh Perumnas sendiri di tahun 2021. Saat itu Perumnas mengklaim jika perseroan telah mengalami perbaikan dari segi strategi bisnis dan peningkatan kinerja keuangan, namun di 2022 justru kondisinya berubah menjadi buruk kembali. Lalu Pak, pertanyaannya, apakah kondisi ini masih berlangsung sampai dengan saat ini? Lalu yang selanjutnya ingin saya tekankan juga mungkin tadi sudah disampaikan Pak Nasim, bahwa target marketnya itu harus disasar juga kepada milenial. Namun juga dari data mengatakan bahwa beberapa masalah rumah bersubsidi ya. Pertama, penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua, ternyata masih ada rumah bersubsidi yang tidak layak huni. Tidak layak huni di sini maksudnya adalah belum memiliki air bersih dan juga belum ada aliran listriknya. Selain itu, berdasarkan hasil temuan BPKP dan juga Ditjen Kementerian PUPR, ternyata rumah ini tidak sesuai dengan tata ruang perizinan. Jadi, saya juga sudah baca sebetulnya Pak, Bapak Perumnas ini menargetkan juga kepada milenial ya Pak. Kalau tidak salah saya baca di beberapa media online bahwa Perumnas juga menargetkan pembeli ataupun target marketnya, segmen marketnya adalah milenial. Tapi saya sebagai milenial di sini Pak, saya juga belum merasakan sebetulnya, iya dong masih Gen Y itu masih milenial Pak. Alhamdulillah saya masih milenial. Sampai tahun 96 itu masih milenial, dari tahun berapa? 81 kalau nggak salah, 81 96. Insya Allah. Jadi itu Pak, maksudnya kalau misalkan memang betul ditargetkan seperti apa yang Bapak sampaikan ataupun tim media dari Perumnas sampaikan di media-media online atau media lain, bahwa Perumnas juga menargetkan kepada para pembeli milenial, itu langkah-langkahnya belum kelihatan Pak sebetulnya. Saya sebagai milenial belum pernah mendengar, belum ada maksudnya bagaimana caranya Bapak ini menjual kepada target segmen market milenial. Itu seperti apa? Lalu tadi target penjualan 5.000 sekian ya di tahun 2022 ini Pak. Sebetulnya simpelnya saya ingin menanyakan, dari awal ini bagaimana sih sebetulnya Perumnas beserta dengan kementerian atau lembaga terkait menyusun, menetapkan lahan ataupun lokasi untuk dibangun perumahan-perumahan tersebut Pak. Jadi kalau yang saya lihat ya, mungkin ini saya yang awam ya Pak melihat, Bapak ini kan ditugaskan membangun dan juga menjual, namun di sini ada kesulitan cash flow-nya negatif. Ya secara simpelnya mungkin pemasukan itu lebih sedikit daripada, pengeluaran lebih sedikit daripada pemasukan Pak. Dalam hal ini mungkin saya menganggap, ataupun masyarakat awam ini menganggap bahwa Bapak ini tidak bisa menjual rumah ini dengan baik Pak, tidak sesuai dengan targetnya. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak. Atau ada biaya-biaya yang memang terlalu mahal kosnya untuk membangun. Jadi pada saat harga jual itu juga, karena kita tentunya Perumnas ini kita berharap bisa supaya masyarakat yang belum punya rumah ini bisa mendapatkan rumah baik landed ataupun susun itu dengan murah. Saya khawatirnya pada biaya pembangunan rumah-rumah ini juga pada saat mungkin Bapak dengan lembaga terkait menyusun RAB dan cost of pembangunan rumah tersebut itu terlalu mahal. Walaupun rumah itu dijual jadi lebih murah,
Ya karena itulah mungkin jadinya arus kasnya jadi negatif gitu Pak. Itu mohon dijelaskan juga kepada kami Pak. Saya berharap juga Bapak memberikan masukan juga pada kementerian ataupun lembaga terkait yang memang menugaskan Bapak untuk membangun perumahan-perumahan khususnya yang target segmennya itu MBR ya tadi, masyarakat berpenghasilan rendah Pak. Jadi ini mungkin bisa dipikirkan juga Pak. Mungkin itu saja, sekali lagi saya berharap ini betul-betul bisa sesuai dijalankan dengan target ya, dan masyarakat juga terpenuhi targetnya yang belum punya rumah bisa mendapatkan rumah dengan harga yang wajar. Kalau memang bisa lebih murah dan disubsidi itu lebih baik lagi, dan saya berharap ada sinergitas yang betul-betul baik antara sesama BUMN. Mungkin ada Bank BTN ataupun perbankan lainnya yang memang menjual KPR perumahan-perumahan program subsidi ya Pak dari pemerintah. Itu sejauh mana Pak ininya juga sinergitasnya, kolaborasi sejauh mana? Karena kita tahu Pak Menteri BUMN selalu mengatakan sinergitas antar BUMN, tapi toh selama ini hampir selama saya di Komisi 6 juga belum kelihatan sebetulnya sinergitas tersebut Pak. Belum full betul-betul terasa gitu. Terkadang masih ada terhalang oleh beberapa hal ya, mungkin masih proses transformasi, cuman saya berharap ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ocen.